Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatwa Makhairi, peserta PKDP UIN 1 2025. Hari ini saya akan praktik mengajar di kelas. Mari ikut keseruannya. Pagi teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu kembali. Mari sebelum kita membahas atau berdiskusi terkait dengan kelas kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita doakan untuk pendiri UIN 1 Tulungagung, Bapak Ibu kita semuanya, dan tentunya buat kita semuanya yang belajar pada hari ini, mudah-mudahan diberikan kemanfaatan untuk ilmunya. Amin Allahumma amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Teman-teman, hari ini materi yang akan kita diskusikan itu adalah laporan keuangan. Ini adalah pertemuan kedua mata kuliah analisis laporan keuangan. Tujuannya apa? Nanti teman-teman diharapkan bisa memahami satu, definisi laporan keuangan. Yang kedua, itu adalah macam-macam laporan keuangan. Dan yang ketiga adalah siapa sih yang membutuhkan atau pengguna dari laporan keuangan. Sebelum kemudian nanti kita bahas secara detail, saya sudah menyiapkan satu video interaktif untuk bisa menjelaskan kaitannya dengan laporan keuangan. Mari kita tonton bersama. Keuangan itu apa? Saya mau ngajak teman-teman mengenai ke belakang dulu. Kenapa kemudian butuh yang namanya masih ingat ya bahwa ada fungsi pokok. Oke teman-teman, kita sebelumnya sudah melihat video terkait dengan pembahasan laporan keuangan. Saya rasa sudah cukup jelas. Nanti coba saya tanyakan kepada teman-teman bagaimana pemahamannya. Jadi dari video tersebut kita bisa memahami yang pertama itu adalah definisi laporan keuangan. Yang kedua adalah macam-macam laporan keuangan. Ada 5 ya tadi. Ada neraca, kemudian ada laba rugi, kemudian yang ketiga adalah arus kas, yang keempat adalah perubahan modal, dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Dan teman-teman tadi juga telah diberikan informasi dari video itu bahwa kurang lebih ada 4 atau 5 yang kemudian menggunakan laporan keuangan. Siapa aja? Dari internal itu adalah pemilik, kemudian ada manajemen, kemudian dari eksternal ada pemerintah, kemudian ada investor, dan juga kreditor. Coba ya saya cek ya, saudara Ilma. Nah, saudara Ilma bisa dijelaskan neraca itu apa? Penjelasannya dari video yang telah kita lihat tadi. Neraca itu adalah ringkasan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu yang menunjukkan posisi keuangan berupa aktiva, utang, dan ekuitas. Oke, jelas ya teman-teman, itu adalah definisi dari neraca keuangan. Selanjutnya, setelah teman-teman memahami dari 3 hal ini, saya akan memberikan tugas kepada teman-teman bahwa kita tahu di dalam laporan keuangan itu ada komponen-komponen di dalamnya. Jadi saya membentuk 5 kelompok di sini sesuai dengan jumlah laporan keuangan. Nanti yang pertama di sini dari kelompok neraca, saya kasih tugasnya, kertasnya. Yang kedua dari kelompok laba rugi. Oke. Kemudian dari kelompok arus kas. Ini adalah dari kelompok perubahan modal, dan terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah,
saya minta kepada teman-teman itu untuk kemudian memberikan atau menulis komponen-komponen apa saja yang ada di dalam laporan keuangan. Misal neraca, ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Nah, silakan ditulis untuk komponennya. Oke ya? Oke. Dari kelompok neraca ada yang mau ditanyakan? Pak, mungkin Iya. Apakah komponen dalam neraca ini tadi itu perlu diklasifikasikan yang sesuai gitu? Oh oke. Jadi kan dari neraca itu kan ada aktiva, pasiva ya. Aktiva, kemudian pasiva itu ada utang dan juga modal. Jadi harus diklasifikasikan. Jangan sampai nanti utang masuk ke aktiva. Nah itu kan enggak benar kayak gitu. Jadi tolong diklasifikasikan. Gitu ya. Oke. Oke, terima kasih dari kelompok neraca. Ada lagi yang mau tanya? Bisa angkat tangan. Oke, dari laba rugi ya. Ada pertanyaannya? Dalam laba rugi ada komponen pendapatan dan penjualan. Apakah itu sama, Pak? Oh oke. Biasanya dalam laba rugi memang ada yang menulis pendapatan, ada yang menulis penjualan. Tapi itu berbeda penggunaannya. Kalau misalkan dia perusahaannya itu jasa, maka ditulis pendapatan. Tapi kalau misalkan manufaktur atau barang, maka ditulis penjualan. Gitu ya. Oke teman-teman, dari tugas yang kemudian tadi sudah dikerjakan oleh teman-teman semuanya, maka dapat kita simpulkan gitu ya, bahwa laporan keuangan itu sebagai instrumen yang cukup penting dalam pengambilan keputusan. Jadi seorang manajer keuangan dia tidak bisa kemudian langsung mengambil keputusan tanpa melihat adanya laporan keuangan, sehingga sesuai dengan kondisi perusahaan pada waktu itu dan keputusannya itu biar sesuai dengan keputusan yang terbaik kayak gitu. Terima kasih teman-teman. Hari ini insya Allah cukup. Kalau misalkan kita bicara laporan keuangan, maka kita bisa mengambil sebuah pesan moral. Transparansi itu cukup penting, gitu ya. Kejujuran, saya yakin bahwa agama manapun itu tidak ada yang kemudian memperbolehkan orang untuk tidak jujur, apalagi memanipulasi data atau membuat laporan keuangan. Jadi transparansi dalam laporan keuangan ini sangat penting, dan ini menjadi pesan moral untuk kita semuanya dalam mengerjakan sesuatu apapun itu, khususnya yang dipublish atau dipublikasikan, maka harus sesuai dengan aslinya atau jujur. Oke, yang terakhir saya minta teman-teman untuk merefleksikan dari materi yang telah kita bahas pada hari ini. Contohnya gimana Pak? Refleksi itu adalah misal, oh ternyata laporan keuangan itu tidak hanya dihafal, tapi harus benar-benar dinyatakan ini sebagai transparansi yang cukup bagus kayak gitu. Nah, saya minta untuk teman-teman bisa menulis refleksinya dan nanti dikumpulkan. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk refleksinya. Bisa dikumpulkan dan pertemuan hari ini sudah bisa kita cukupkan. Dan sampai ketemu minggu depan, dan saya mohon maaf apabila ada khilaf dalam menyampaikan, dan mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Sebelum kita berdoa untuk penutup gitu ya, saya presensi terlebih dahulu. Yang pertama, Ulfi Nur Faiza. Oke. Kemudian Admim Lana hadir. Oke. Yang ketiga Ahmad Yuski Faridian Nawafi. Kemana? Menikah. Kita doakan mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Oke, insya Allah cukup.
Terima kasih untuk hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa bersama. Berdoa mulai. Bismillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu minggu depan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga semuanya sehat, selalu diberikan kelancaran dalam studinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.